Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Muardi, ayah bunda di mana aja, dengan info seputar kesehatan anak. Muardi asah, asuh, asih. Anak sehat, anak hebat, anak sehat, Indonesia hebat. Bersama saya Dr. Lintang, spesialis anak, 1 jam ke depan. Nanti saya akan menemani semuanya, Sobat Muardi dan juga ayah bunda di rumah, mengenai topik seputar kesehatan anak. Hari ini topiknya pastinya sudah pada tahu ya, tentang gangguan pencernaan pada anak. Perlu nggak sih operasi? Nah, kenapa sih kita ambil topik itu? Karena sebagian besar seringkali nih kita ada pertanyaan, banyak orang tua yang galau nih, anaknya sakit perut, si kecil sakit perut, perlu nggak sih, harus operasi nggak ya? Nah, hari ini sesuai dengan topik itu kita sudah kedatangan nih narasumber. Beliau adalah Dr. Nuni, spesialis bedah anak. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dr. Lintang. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat ya, Dok. Alhamdulillah. Dr. Nuni ini beliau adalah guru saya. Dulu guru saya, sampai sekarang ya, Dok, masih kelihatan cantik, langsing, charming. Amin. Ya, Dok ya. Semoga sehat selalu ya, Dok ya. Ya, sebelumnya Dok, kita sapa dulu nih sama teman-teman di Instagram maupun di Facebook. Ini sudah banyak yang bergabung. Ya, Di Instagram ini ada Alea, Yunia Marta, Pratiwi, Mega Iswara, dan banyak sekali yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah bergabung di Instagram dan juga yang di Facebook, Dok. Yang di Facebook ini juga sudah ada yang bergabung dari Ratmini Patron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat beraktivitas, dokter ya. Terima kasih supportnya Mbak Ratmini di Facebook. Ya, untuk Sobat Muardi, ayah bunda yang mau mengajukan pertanyaan, mungkin ada unek-unek tentang gangguan pencernaan pada anak yang harus dioperasi seperti apa, topik hari ini silahkan ketik di kolom komentar di Instagram maupun di Facebook. Nanti kita akan jawab nih, mumpung ada narasumber hari ini yang sudah sangat berkompeten sekali, beliau Dr. Nuni ini ya. Terima kasih. Ya, Dok, masuk topik kita nih, Dok. Ya. Sebenarnya kalau gangguan pencernaan pada anak yang harus dioperasi itu apa aja sih, Dok, sebenarnya, Dok? Ya, sebelumnya mungkin saya jelaskan dulu mengenai saluran pencernaan. Di sini yang dimaksud dari oral, dari mulut sampai ke anus ya. Jadi adapun gangguan-gangguan itu antara lain bisa atau gangguan pencernaan itu kita sebut kalau di sana adalah ileus ya. Jadi gangguan pasase. Nah, itu bisa disebabkan karena adanya kelainan bawaan misalnya, bisa kelainan mekanik, bisa juga karena infeksi, ya, bisa juga karena trauma ya, sehingga akhirnya kepuntir. Salah satunya yang paling banyak kalau untuk di kasus di bedah anak memang kelainan bawaan. Oh, ya, jadi kelainan bawaan ya, Dok? Seperti ususnya meluntir itu, Dok? Istilahnya bawaan, apa, jadi kan gangguan pencernaan, gangguan pasase sehingga makanan itu tidak bisa dari mulut tidak bisa sampai ke anus. Nah, di situ yang kelainan bawaan yang paling banyak biasanya adalah gangguan pertumbuhan dari saluran pencernaan sendiri seperti atresia atau tidak tumbuh. Jadi buntu ya, Dok. Ya. Jadi saluran pencernaannya buntu ya, Dok. Ya, itu salah satunya ya. Jadi kan ini ya panjang ya, dari kalau bahasa awamnya dari tenggorokan sampai ke anus. Nah, di situ bisa hanya berhenti sampai di ini esofagus, itu sampai di tenggorokan aja ya. Ini ada yang hanya sampai di usus besar, ada yang di usus 12 jari, ada yang tidak punya anus kali. Nah, itu. Jadi makan tidak bisa lewat. Oh, gitu. Adapun tanda yang paling banyak, tapi bisa juga karena infeksi, karena ada peradangan seperti usus buntu ya, karena ada peradangan akhirnya gerakan usus itu lambat ya, akhirnya kembung anaknya. Nah, itu tanda-tandanya kalau ada gangguan, antara lain ada kembung biasanya ya, muntah. Tentunya berulang barangkali ya, Dok ya, kalau pada anak dengan keluhan seperti itu ya, Dok ya. Kembung, muntah, kemudian tidak bisa buang air besar, tidak bisa flatus, kemudian juga sakit perut. Gitu. Tapi muntah tidak semua muntah ya. Jadi muntah yang bermakna bedah itu khas biasanya muntah hijau atau muntah
kotoran. Oh gitu. Ya, muntah yang proyektil nyemprot. Jadi harusnya feses tapi keluarnya lewat mulut begitu ya Dok ya? Itu karena saluran tersumbat, dia akhirnya muntah keluar ya kalau didiamkan. Kemudian juga kembung, otomatis jadi kembung ya kalau dia saluran sumbatannya di bawah akan kembung. Nah, pada anak-anak ini sangat terutama pada bayi karena di anak itu dari pasien baru lahir sampai usia 18 tahun ya. Terutama kalau yang kelainan bawaan yang banyak pada bayi baru lahir itu ya. Nah, dia nggak punya anus atau ususnya berhenti hanya sampai di usus halus saja. Oh, begitu. Jadi ya, otomatis tidak bisa buang air besar. Nah, itu bahaya ya karena dia muntah. Karena pada anak muntah itu sangat riskan dia karena refleks muntahnya kan ini ya masih kurang bagus sehingga mudah aspirasi itu masuk ke paru-paru. Tersedak ya Dok Tersedak ya. Jadi karena dia belum bisa memuntahkan seperti orang dewasa kan kalau ingin muntah bisa mengeluarkan hal itu jadi kadang. Jadi salah satu komplikasinya ya Dok ya. Itu penyebab kematian yang lumayan banyak itu ya. Kemudian juga tadi kembung. Kembung itu juga buat bayi, terutama bayi ya, sangat berbahaya karena dengan kembung padahal bayi itu bernafas dengan perut ya. Nah, jadi kalau dia dalam kondisi kembung dia akan ganggu dan juga dia akan menekan diafragma, jadi akan kesulitan bernafas. Kemudian juga menekan pembuluh darah yang di dalam perut karena kembung sekali tegang ya, jadi dia aliran darahnya kurang, akhirnya dia bisa menyebabkan meninggal juga. Itu bahayanya. Jadi memang adanya gangguan pencernaan ini ya sangat berbahaya. Ini memang ada yang gangguan pencernaan yang karena ini kasus bedah, ada yang non bedah. Ya, jadi kalau muntah ada yang muntah hanya bayi itu kadang dingin aja bisa muntah ya. Jadi kalau yang dewasa agak besar mungkin apalagi kalau dewasa mungkin lihat mantan juga bisa muntah ya. Iya Dok, lihat mantan ternyata beban ini gaul juga nih. Ya seperti itu ya. Ini ada pertanyaan nih Dok yang di Instagram nih. Ada pertanyaan di Instagram dari Pratiwi Mega Iswara. Dok, kalau anak bayi usia 1 bulan, pupnya nggak lancar, apakah normal? Pernah sampai 5 hari nggak BAB ya? Nah, barangkali kasus seperti apa Dok yang maksudnya BAB, kadang-kadang kan beberapa kasus bayi sering sembelit beberapa hari ya Dok ya. Nah, itu kasus seperti apa sih Dok yang perlu ditangani oleh kasus bedah, maksudnya yang termasuk dalam kasus bedah yang harus diwaspadai seperti apa gitu Dok? Ya, ini pertanyaan bagus sekali. Memang ini kasusnya cukup banyak ya. Ini bayi baru 1 bulan ya. Normalnya bayi itu malah buang air besarnya lebih dari 1 kali masih cair. Apalagi bayi minum ASI ya Dok ya? Ya, bisa sampai 3 hari. Nah, itu kalau sampai 5 hari bayi biasanya memang ada yang ini ya kelainan di mana dia lumen ususnya itu lubang ususnya tidak terbuntu tapi fungsinya yang kurang baik. Jadi di situ kan makanan itu bisa mengalir dari oral dari mulut sampai ke anus itu kan ada gerakan. Nah, gerakan itu yang menggerakkan tentunya ada sistem saraf ya, dia karena ada peristaltik. Nah, di sini kalau jangan ini ada kelainan di mana sarafnya itu tidak komplit, jadi dia tidak bisa memompa ya. Jadi ada gangguan saraf di bagian ususnya gitu Dok ya? Yang di bawahnya. Usus bagian bawah ya Dok? Biasanya itu sehingga dia bisa keluar tuh mengandalkan dorongan dari atas bukan karena gerakan. Namanya megakolon atau Hirschsprung disease, itu memang kasusnya cukup banyak. Megakolon kongenital ya Dok? Ya, megakolon kongenital karena ini pada bayi biasanya kongenital. Memang bisa juga yang akuisita yang didapat, tapi kalau pada bayi biasanya kelainan bawaan di mana memang sarafnya yang harusnya ada 3 dia hanya ada 1 di mana jadi sehingga gerakan ususnya itu tidak normal. Jadi nunggu beberapa hari. Jadi semakin panjang kelainannya semakin lama dia baru bisa buang air besar. Oh begitu. Namanya megakolon itu biasanya
dari lahir sudah keluar apa tai kalong ya, kalau orang Jawa bilang yang tai kalong ya. Bahasanya kalau bahasa medis kita mekonium ya, kalau bahasa awam tai kalong ya, yang pada saat lahir warnanya hitam. Ya, nah itu harusnya 24 jam sudah harus keluar. Tapi kalau lebih dari itu kemungkinan memang ada kelainan itu. Nah, kelainan di situ, nah memang itu nanti perlu dikoreksi, karena semakin panjang dia akan semakin cepat kembungnya ya. Dan ya kan kotoran itu harusnya sampah ya, harusnya dibuang setiap hari bang. Nah kalau kita tahan-tahan otomatis nanti akan menjadi infeksi, jadi dinding ususnya akan menebal dan membesar ya, sehingga nanti akan mengganggu absorpsi makanan juga. Seperti ya, itu jadi ya, itu perlu memang nanti dioperasi, dibuang ya. Jadi itu. Jadi untuk Mbak Pratiwi Mega Iswara ya, silahkan dikonsultasikan ya. Barangkali diperiksakan dulu aja, barangkali apakah itu kasus yang masih normal atau memang harus dikonsulkan ke dokter bedah anak itu. Tentunya di Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Semoga terjawab ya Mbak Pratiwi. Ini ada lagi dok pertanyaan dok. Di Instagram dok, keponakan saya umur 2 bulan sudah diberi makan sun. Makan maksudnya bubur susu. Makanan bubur susu dan pisang. Seharusnya MPASI itu kan 6 bulan ya. Apa efek kedepannya dok? Ya. Ini sebenarnya untuk makanan pendamping ASI ya. Di luar topik kita hari ini sih. Tapi apakah, nah seringkali dok, mungkin saya singgung sebentar mengenai kasus yang seperti ini. Kadang-kadang ada kasusnya itu makan pisang bikin sembelit. Apa benar dok seperti itu? Nah, kalau ini memang justru ini ya, memang ini bahaya karena belum waktunya dia makan padat. Nah bahayanya karena apa? Usus itu belum mampu mencerna makanan padat. Karena baru 2 bulan. Ya, baru 2 bulan masih. Harusnya ASI, MPASI pemberian MPASI adalah tepat waktu usia 6 bulan ya Bunda. Itu karena sudah 2 bulan ya. Baru 2 bulan. Memang biasanya di desa dulu waktu saya di puskesmas juga begitu, 1 bulan sudah dikasih nasi dengan pisang diulek gitu ya, katanya biar cepat kuat. Padahal itu nanti bahayanya bisa terjadi yang banyak ada invaginasi, di mana usus itu berusaha mendorong tapi tidak maju-maju. Akhirnya ada usus yang masuk ke dalam usus. Nah, itu jadi ususnya keselip gitu ya dok ya. Karena dia terus mendorong tapi makanan itu dia nggak kuat mendorong makanan itu, sehingga sering terjadi invaginasi. Jadi tentunya ada efeknya ya dok kalau pemberian MPASI kurang dari 6 bulan. Kalau jadi usahakan memberi makan pada bayi itu sesuai dengan usianya. Jangan dipaksakan. Sesuai keinginan orang tua ya. Nah itu bahaya, sangat bahaya, karena dia kalau jepit terlalu lama akhirnya nanti nggak bisa yang kejepit itu akan busuk. Nah, gitu. Jadi segmen ususnya bisa membusuk ya, kalau misalnya tidak segera tertangani ya. Banyak yang tercepit ya, sehingga akan nekrose dia kan ini busuk, sehingga mau nggak mau nanti harus dibuang ya, kita operasi yang busuk dibuang, disambung lagi. Nah, begitu. Cukup bahaya. Ya, semoga terjawab pertanyaannya dari Mbak Alea ya. Jadi pemberian MPASI sebaiknya tetap sesuai usia. Kemudian dok, ada ya, kalau ini pertanyaan saya sih dok, ada seringkali pasien itu bayi-bayi yang dipijat ya dok, dipijat. Nah kemudian juga efeknya jadi tadi dok, yang ususnya melunter, yang ususnya segmen ususnya masuk ke dalam tadi, istilahnya invaginasi. Itu benar atau mitos dok? Fakta atau mitos dok sebenarnya? Fakta, karena hampir semua pasien yang invaginasi kita anamnesa, memang kita tanyakan memang selalu ada riwayatnya. Karena apa? Bayi itu gerakan ususnya belum bisa masih ada tidak sinkron gitu. Jadi kalau ada rangsangan sedikit, ada satu cepat, ada yang satu lambat. Nah itu yang akhirnya akan masuk. Jadi ada rangsangan. Jadi masih memang terjadinya kalau pada bayi invaginasi itu adanya inkoordinasi gerakan usus. Jadi gerakan ususnya itu tidak seirama ya. Jadi ada yang cepat, ada yang ini. Nah itu dia gampang terjadi invaginasi.
tandanya berarti seperti apa dok? Kembung tandanya gitu invaginasi ya? Ini mungkin saya ini kan ada slide bisa ini invaginasi, kebetulan saya juga buatkan juga ini invaginasi ya, mungkin memang karena kasusnya banyak. Kemarin saya sehari bisa 2 operasi invaginasi ya. Nah, itu kan memang ya itu. Jadi kalau untuk ayah bunda sebaiknya memang dihindari pijat pada bagian perut terutama ya, untuk bagian perut bayi. Ini ya, tak ke slide ya. Ini, nah, ya. Ya. Nah ini ya, jadi invaginasi atau masuknya satu segmen usus ke usus yang lain ya. Jadi konstrupsi biasanya nonton banyak pada usia 8 pergantian pola makan. Oh gitu. Nah, ya dari cair ke padat ya. Jadi memang kita harus telaten ya, kalau untuk ini nggak boleh telak ke susu, jadi dia mendadak itu bisa terjadi invaginasi. Kemudian memang juga tadi adanya rangsangan gerakan usus yang tidak terkoordinasi itu tadi ya. Kemudian gejalanya memang yang paling ini dia biasanya anak itu tiba-tiba menangis kesakitan karena ususnya kejepit. Ya, gitu. ya itu jadi rewel gitu ya dok kalau bayi ya. Tadinya apalagi anak yang sehat, biasanya anak-anak yang gemuk itu justru ini cepat terjadi karena gitu, dok? Ya karena dia jepitannya kencang ya, jadi langsung dia menangis kuat. Kemudian ada buang air besarnya, ada lendir darahnya karena kecepit tadi, akhirnya ada darah itu. Ada perdarahan. Ya, nah kalau itu cepat aja dibawa, karena kalau terlalu lama ya nanti jadi nekrose mati itu tadi yang kecepit. Khususnya jadi ya, sarafnya membusuk itu ya dok, mati dan kemudian akhirnya seperti kalau jari kita ikat pakai karet kan lama-lama akhirnya busuk. Nah itu juga yang di dalam akhirnya akan busuk. Nah jadi usahakan cepat dibawa ke rumah sakit supaya bisa cepat tindakan dilepas ya. Baik melepasnya kalau masih awal kadang masih bisa dengan hanya disemprot dengan barium, jadi hanya difoto, atau kalau tidak bisa lepas sendiri mau nggak mau dengan operasi gitu ya. Penyebabnya biasanya selain dipijat kemudian pergantian makan dari yang paling banyak itu ya dok ya, yang paling banyak. Kalau untuk bayi ya dia idiopatik ya, beda dengan dewasa. Kalau dewasa itu biasanya bisa juga terjadi invaginasi, tapi biasanya selalu ada penyebab, entah ada polipnya, entah ada tumor yang menghambat. Tapi kalau bayi enggak, karena hanya gangguan gerakan aja. Jadi yang perlu harus dioperasi ya dok kalau seperti kadang-kadang kan kalau nggak bisa lepas sendiri ya harus operasi. Kalau terlalu lama dia itu tadi nanti busuk. Ya, kadang-kadang pertanyaan orang tua, dok harus dioperasi nggak sih kalau dengan kasus seperti itu ya kan? Harus, karena kalau nggak bisa kan dia otomatis nggak bisa makan ya, karena tersumbat kesakitan dan juga lubang ususnya itu kan kesumbat. Akhirnya makanan nggak bisa lewat, dia nanti muntah, nggak ada asupan yang masuk, kondisinya makin lemah, dan juga yang kecepit itu akan busuk, jadi sepsis, hanya bisa meninggal. Jadi seperti itu ya ayah bunda, hati-hati dalam melakukan pijat pada bayi. Baiknya sesuai dengan. Ya sebaiknya jangan perut itu jangan. Sebaiknya dihindari itu pijat pada bagian perut ya. Dielus-elus aja kali ya dok ya. Kalau bagian tangan, kaki mungkin pijat capek ya, punggung nggak masalah ya. Kalau bagian perut sebaiknya dielus-elus aja bunda, pakai minyak telur itu boleh ya. Ini ada yang nyambung dok pertanyaan tadi dari yang sulit BAB tadi dari Mbak Patriwi Mega Iswara, tapi perutnya nggak kembung dok, yang belum BAB 5 hari perutnya nggak kembung tapi masih sering kentut-kentutnya. Apakah itu suatu kasus bedah dok langsung? Ya sebenarnya itu sulit ya dok. Usia berapa? Usianya 1 bulan tadi dok. Kalau 1 bulan, karena ada lagi. Emang kalau yang tadi megakolon itu dia karena lumennya lubangnya tidak ketutup, tapi hanya fungsinya. Jadi udara masih bisa lewat. Jadi kadang nggak kembung ya, masih udara masih. Tapi kotoran nggak bisa keluar gitu. Nah, karena dia emang salurannya tidak buntu, jadi udara, jadi kadang walaupun kembung pun lunak. Jadi seperti ini ya, mungkin
seperti pada ini megacolon. Nah, ini walaupun kembung, tapi nggak bisa. Nah itu ya. Jadi walaupun kembung dia lunak, dia tenang aja. Jadi karena lubangnya tidak buntu, jadi begitu kita bantu pakai dipasang selang langsung kempes. Ya. Jadi dia masih bisa. Dan anaknya tenang-tenang aja. Tapi kalau karena ada sumbatan, biasanya anaknya rewel seperti tadi invaginasi, lumennya ususnya tersumbat. Kalau ini ususnya tidak sumbat tapi tidak berfungsi, nggak ada gerakannya. Jadi ususnya ada, tapi memang lubangnya nggak tutup, tapi nggak bisa mumpal. Ya. Jadi kalau kita tekan, kadang udara bisa dibantu dari luar, bisa keluar. Tapi kalau yang karena tersumbat, kalau kita tekan jebol nanti di dalam. Kalau misalnya sumbatan karena ada seperti tadi yang betul-betul salurannya buntu, seperti invaginasi tadi termasuk yang buntu ya. Ya, semoga terjawab ya Mbak Pratiwi Mega Iswara di Instagram. Ini ada yang di Facebook Dok, dari Magetan, dari Putri Solo Hadiningrat. Putri Solo tapi mungkin tinggalnya di Magetan nih ya. Terima kasih sudah join Mbak Putri Solo Hadiningrat di Magetan, Merauke loh Dok, Merauke Papua. Penggemar kita nih Sobat Muardi dari Sabang sampai Merauke Dok, ada Dok. Alhamdulillah ya. Dan go internasional Dok, Belanda, Hong Kong, Jerman begitu Dok. Luar biasa ya. Terima kasih yang sudah join di Instagram maupun di Facebook ya. Ada pertanyaan lagi di Instagram. Alea 010. Dok mau tanya, anak saya BAB-nya agak keras karena dia nggak suka makan nasi, buah pun jarang. BAB keras itu apa gara-gara susunya kekentalan ya? Oh, kasus misalnya sembelit ya Dok ya? Sembelit karena susunya terlalu kental, apa iya gitu? Itu mitos atau fakta ya? Ya, memang bayi sensitif ya, karena memang bisa dari makanan. Jadi itu ini yang disebabkan karena itu ya metabolisme. Jadi bisa dari makanan, bisa dari ya obat-obatan ya juga, atau kurang minum juga bisa, atau dia pernah trauma, biasanya pernah keras sekali, akhirnya dia waktu pernah buang air besar itu sakit. Nah itu akhirnya dia trauma. Akan nahan. Nah semakin lama kotoran itu semakin keras kalau tidak langsung tiap hari dikeluarkan, karena usus besar itu menyerap air ya, jadi makin lama makin keras. Jadi usahakan anak itu dibiasakan tiap pagi ke buang air besar ya, di kloset ya. Jadi kalau ditahan-tahan makin lama makin keras, nanti dia waktu keluar sakit, dia trauma. Nah, jadi ada juga yang konstipasi yang namanya psikogenik karena psikologisnya itu. Jadi kalau itu nggak perlu dioperasi jadi kita terapi dengan psikologisnya. Jadi kalau kasus-kasus sembelit tidak semuanya merupakan kasus-kasus yang bedah yang harus dioperasi ya Ayah dan Bunda. Tentunya konsultasikan ke dokter anak dulu barangkali ya Dok ya. Nanti kalau dirasa perlu memang ini suatu kasus bedah, akan dikonsultasikan ke dokter Nunik nih, dokter spesialis bedah anak di Rumah Sakit Dr. Muardi. Semoga terjawab pertanyaannya. Kemudian dari Facebook Dok, dari Aulia Idris. Selamat pagi Dok, mohon izin bertanya, apa saja tanda dan gejala anak yang mengalami invaginasi yang bisa dikenali oleh orang tua? Nah ini tadi mungkin sudah kita bahas terlambat mungkin Dok. Mungkin Mbak Aulia Idris ini ya. Ini lagi ya. Nah ini tadi invaginasi. Nah ini bisa salah satunya tadi tanda-tanda klinisnya. Nah ini biasanya perutnya kembung ya, tapi kalau yang masuk banyak malah kadang nggak kembung kan? Jadi segmennya yang masuk banyak malah nggak kembung ya Dok? Iya, karena masuk di ini ya, masuk semua banyak ya. Tapi bisa teraba ada masa atau seperti sosis sign ya, jadi seperti sosis memanjang, atau kalau di Indonesia kadang namanya katanya banana sign, jadi kayak seperti pisang memanjang. Kalau kita raba kok ada, jadi kayak ada benjolan perut gitu ya, memanjang seperti gambar pisang atau sosis ya, nah itu yang bisa dilihat. Kemudian yang khasnya juga ada
BAB, buang air besar, lendir darah. Oh, lendir darah. Ya, dan pertama tentu anaknya kesakitan dulu awalnya ya. Tapi kalau sudah lama kadang di situ jaringannya sudah mulai lelah atau mati, dia sudah nggak sakit lagi, tapi darahnya semakin hitam biasanya. Oh, seperti itu. Jadi yang utama tadi ada sakit yang mendadak, hasil anak itu seperti menahan sakit ya, kelemping tiba-tiba menangis kuat. Kemudian ada teraba massa tadi bagian perut. Ya, bagian perut ya yang melintang biasanya seperti sosis itu. Kemudian ada buang air besar, lendir darah. Itu yang ini khasnya. Itu tanda khasnya ya. Iya, itu 3 itu. Nah, kalau ketemu tanda seperti itu tadi, sebaiknya tetap segera langsung dibawa ke dokter ya, ke rumah sakit, langsung ke IGD ya. Semoga terjawab pertanyaannya Mbak Aulia Idris ya, Dok. Tadi kan kita sudah membahas ya, Dok, mengenai invaginasi, megakolon, yang paling sering kasus. Ada kasus yang lain nggak sih, Dok, yang sering muncul yang harus dioperasi gangguan pencernaan, Dok? Banyak ya, terutama ya tadi yang paling banyak sih untuk di rata-rata hampir semua rumah sakit tipe pendidikan ya, rumah sakit tipe A itu adalah kasus atresia ani atau tidak punya anus. Tidak punya anus ya. Itu ya, jadi itu sih gampang dilihat asal nggak punya anus ya itu. Nah itu kan bahayanya ya, tadi akan kembung dan sebagainya ya, itu yang paling tapi memang kita sudah mendidik bidan-bidan dan juga dukun-dukun. Kalau di desa dulu dukun-dukun bayi itu juga selalu kalau menolong persalinan yang utama melihat ada anus atau tidak. Oh gitu. Ya, karena kalau sampai beberapa hari nggak keluar, karena kalau nggak punya anus kan flatus kentut aja nggak bisa. Jadi mesti akan kembung dan dia akan muntah. Tadi bahayanya kembung, muntah, dan dia nggak bisa makan sama sekali. Jelas kalau dia tidak dioperasi 100% akan meninggal. Ya, jadi memang harus dioperasi. Biasanya sudah terdeteksi dari awal kelahiran ya, Dok, dari bayi baru lahir. Ada yang telat ya, jadi kadang nggak ini kan kalau nggak diintip mungkin kelupaan, nggak diintip anusnya, padahal gampang ya. Atau juga ada bukan anus ya, jadi nggak ada anusnya tapi ada lubangnya kecil, karena ada fistelnya. Nah itu juga gitu. Ya, kadang suka kelihatannya kok keluar seperti sedikit tapi kok sering kembung. Oh ya, jadi sebenarnya kelihatannya dikira anus tapi sebenarnya itu hanya lubang kecil gitu ya, Dok, ya. Bahwa itu juga sebenarnya kelainan ya. Kelainan juga itu. Ya, kemudian ada lagi satu lagi yang justru ingin saya inikan di sini itu obstruksi di saluran cerna bagian atas, yaitu atresia esophagus. Oh, ya. gitu. Nah, ini karena apa? Karena kasus ini sebetulnya banyak. Jadi dia saluran cerna hanya berhenti di bahasa ini di tenggorokan, kerongkongan ya. Ini ya. Itu jadi seperti ini ya. Jadi itu tanda-tandanya dia waktu lahir itu banyak mengeluarkan buih. Jadi hipersalivasi ya. Kemudian juga ketubannya banyak, air ketuban misalnya orang bilang tuh polihidramia, air kawahnya banyak ya. Kalau di USG gitu ya, Dok, dari dokter kandungan. Sekarang bisa terdeteksi dari awal ya, di dalam kandungan kan, dengan canggihnya sejawat dari bagian kebidanan misalnya ini. Nah, itu kemudian juga setelah lahir misalnya mau diminumin langsung tersedak. Nah, itu hati-hati ya. Jadi jangan teruskan, karena ini kasusnya banyak tapi kadang yang sampai rumah sakit sedikit karena sudah keburu meninggal. Yang apalagi dengan ada program itu bayi lahir langsung disusui ya, inisiasi dini. Nah, itu kalau ada tanda-tanda tadi misalnya hipersalivasi, kemudian air ketubannya banyak, kemudian asal diminumi kok terus kesedak, jangan diteruskan. Ya, itu nanti cepat diperiksakan. Itu berarti tandanya adalah atresia esophagus ya, Dok? Ya, jadi saluran pencernanya hanya berhenti pada kerongkongan ya, Dok? Itu jadi jadi tipe-tipenya ada macam-macamnya. Jadi ada yang nggak nyambung sama sekali ya. Kemudian ada yang satu malah masuk ke saluran nafas. Ada yang buntu di atas tapi bawah ada ini nyambung dengan saluran nafas, itu kelihatan ini kembung sekali ya. Kemudian seperti kalau di
tadi ya. Kalau di foto, nah seperti ini. Nah itu hanya buntu, hanya sampai dada aja salurannya. Yeah. Nah, otomatis itu ya, kalau dia diminumnya akan kesedak tuh, jadi nanti paru-parunya penuh susu, akhirnya sampai rumah sakit sudah nggak bisa tertolong karena tersedak ya dok ya. Karena dia akan masuk ke paru-paru dan itu sangat berbahaya sekali ya. Nggak bisa bernafas. Jadi itu tadi yang memang ingin saya sampaikan, supaya kalau ada tanda itu harus waspada. Itu karena jarang kadang yang bisa sampai ke rumah sakit itu sudah keburu meninggal ya. Tapi mudah-mudahan dengan semakin banyak yang dokter-dokter anak juga bedah anak di periferi, dia bisa makin banyak yang tertolong. Ya. Jadi seperti itu ya Bunda. Contoh kasus lain lagi di bedah anak yang sering dijumpai adalah atresia esofagus tadi ya. Tidak terbentuknya sempurna ya dok saluran pencernaan. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dok di Instagram dari Wirawan Barata. Dok, di usia berapa anak bisa dioperasi dan apakah ada kondisi khusus misal berat badan atau yang lain? Oh ya dok. Beberapa kasus mungkin harus menunggu berat badan sekian atau usianya sekian bulan gitu. Untuk kasus-kasus yang dioperasi tentunya kalau dia emergensi harus nggak perlu pakai nunggu usia. Contohnya seperti nggak punya anus atau ini atresia esophagus ini harus cepat karena dia otomatis nggak bisa ini ya, makan minum juga nggak bisa diet. Nah itu akan jelas dia akan meninggal kalau hanya mengandalkan infus saja. Itu jelas harus operasi. Jadi kita kalau memang kita operasi pada bayi-bayi itu sifatnya emergency yang life saving, jadi yang mengancam jiwa. Itu nggak pandang usia. Karena kalau tidak dioperasi 100% meninggal, kalau dioperasi harapannya akan hidup. Tapi memang ada juga kasus-kasus yang kemungkinan bisa kita tunda, nggak emergensi ya. Misalnya pada ini ya, yang sering itu kantong buah pelir itu ya, skrotum itu besar, itu isi cairan, itu karena nggak hidrokel ya, itu hidrokel itu karena tidak berbahaya. Jadi kita tunggu biasanya sampai usia setahun nggak apa-apa. Juga seperti misalnya pada ini hemangioma, jadi benjolan karena gangguan pembuluh darah, itu juga karena kemungkinan dia masih bisa sembuh sendiri, mengecil sendiri. Jadi kita juga nggak kesusu. Apalagi pada bayi-bayi, kalau kita tidak mengancam jiwa, kita tidak akan operasi saat masih bayi. Tapi kalau memang mengancam jiwa, usia berapapun terdiagnosa harus cepat. Ya. Jadi ya Pak Wirawan Barata, jadi tidak semua kasus harus menunggu dengan berat badan atau kondisi khusus tertentu ada. Dokter akan menentukan apakah ini kasusnya emergensi yang harus segera dilakukan tindakan atau memang yang tidak perlu menunggu atau yang bukan emergensi, jadi elektif ya dok istilahnya ya. Jadi harus menunggu sekian berapa bulan sampai dengan kondisinya betul-betul stabil. Jadi tergantung dengan kasusnya. Jadi kalau misalnya ragu-ragu, galau, silahkan dikonsultasikan aja ke dokter. Iya, yang paling banyak itu tadi yang hidrokel ya, karena mungkin orang tua melihat kok bengkak gitu ya, besar testisnya. Ini nih buah zakar ya, buah zakarnya besar, minting-minting gitu ya, karena isinya cairan. Biasanya sering tuh ya pada bayi baru lahir ya. Iya. Nah itu sering waktu bayi pun sudah dikonsulkan biasanya, karena ya itu dia ketakutan, tapi itu nggak apa-apa. Sebenarnya ada beberapa kasus yang langsung bisa terserap sendiri ya dok ya, kalau hidrokel testis ya. Hidrokel bisa karena dia bisa terserap sendiri karena itu lubangnya kecil dan juga tidak hanya isinya cairan, jadi tidak membahayakan. Tapi kalau hernia itu hampir sama kasusnya, tapi isinya biasanya organ ini ya, jadi usus. Nah itu memang kalau kecepit juga berbahaya. Nah itu biasanya kita operasi
elektif segera juga. Ya, tapi segera. Oh ya juga dok, hernia ya dok. Iya, hernia banyak juga. Hernia kalau kasus pada bayi itu sering juga hernia umbilikalis dok. Ya, betul. Hernia yang di daerah tali pusat ya dok ya. Nah itu di udel. Nah jadi udelnya kelihatan bodong ya kalau orang Jawa bilang. Ini apa ya dok? Kok anak saya, bayi saya itu kok udelnya bodong. Nah, itu kapan disebutnya? Kapan sih itu disebut suatu kasus yang berbahaya? Kapan dilakukan itu suatu tindakan bedah dok? Kadang-kadang kan hanya perlu kalau zaman dulu sering ditempel koin besar, koin seratusan besar. Kalau sekarang udah nggak ada ya dok, koin seratusan gitu nggak ada. Cuma ditempel koin seratusan sambil diplester, nanti akan menghilang sendiri membaik. Tapi kadang-kadang ada beberapa kasus yang tidak hilang. Nah itu kapan kita harus aware bahwa itu suatu kasus bedah yang harus dilakukan tindakan dok? Ya memang ini ya itu kalau saya biasanya ngelihat kalau dia masih datang masih awal masih usia sebulan, saya anjurkan dulu untuk ibunya untuk di konservatif dengan menutup dengan benggol itu. Tapi kadang juga ada orang tua yang nggak sabar gitu ya, kadang karena kalau nutupnya nggak sempurna ya itu juga nggak ini masih menonjol. Ya nah itu nggak akan nutup dia. Jadi biasanya kalau orang tuanya telaten bisa kita edukasi, biasanya nggak lama, berarti sebulan 2 bulan sudah nutup. Oh gitu ya dok. Tapi kalau nanti kontrol lagi kok ternyata nggak ada perubahan. Ya nanti karena itu yang masuk usus, jadi akhirnya kita sarankan operasi. Tapi memang kita lihat antara risiko operasi dengan risiko penyakit. Nah, ini kalau penyakitnya tidak terlalu emergensi, kita nggak akan operasi segera. Tapi karena untuk bayi masuk kamar operasi ruangan yang dingin itu aja sudah trauma yang berat. Jadi kita selektif juga. Kalau masih bisa dikonservatif dulu, diedukasi dulu keluarganya. Tapi memang kadang dia juga tergantung ini juga orang tuanya yang telaten apa enggak. Kalau yang telaten kadang sebulan 2 bulan hernia umbilikalis itu yang namanya itu udel bodong itu bisa nutup. Sebenarnya sudah bisa sendiri ya dok ya. Kalau dulu kan pakai koin 100 dok. Sekarang masih pakai koin nggak dok? Iya pakai koin, kita bungkus kasa. Koin berapa dok? 1.000? Kecil boleh sih. 1.000 terlalu kecil ya? Apa 500 yang lebih besar ya? 500 lebih besar ya? Atau ada alternatif benggol yang lain dok? Barangkali pakai pecahan genteng atau apa gitu ya? Oh iya ada ya, itu yang ini. Boleh aja, kalau ya kreweng. Kalau orang Jawa dulu itu kreweng. Tapi tentunya harus dilihat sterilitasnya juga ya dok ya. Ya itu tadi kita bungkus dibersihkan, kita bungkus kasa steril, biasanya gitu di plester ya, plesternya juga yang kuat ya. Karena kalau nggak kuat dia nangis akhirnya lepas, nggak efektif ya. Nah seringkali seperti itu. Kalau dipasang koin sembuh hilang dok, tapi nanti kalau pas nangis BAB ngeden muncul lagi. Nah itu yang sering keluhannya. Kalau itu tadi ya dok ya, kalau misalnya sering muncul belang silahkan dikonsultasikan. Kelihatan kesakitan kemarin juga ada itu, tapi karena saya edukasi untuk dirawat dulu, tapi setiap mau BAB karena mengedan terus masuk dia anaknya kesakitan karena jepit, ya ini kita operasi. Ya jadi itu juga kasus yang banyak ya dok ya, hernia umbilikalis. Semoga tercerahkan. Itu saya di situ yang tanya tadi saya. Ada pertanyaan lagi nih dok di Instagram dari Mbak Vero Wikamia. Dok, bayi baru lahir kan biasanya dipijat. Apakah pemijatan di perut berbahaya atau pemijatan seperti apa yang aman untuk bayi yang kembung dan sembelit? Tadi sebenarnya sudah dibahas ya dengan dokter. Jadi nggak apa-apa kita ini. Mungkin terlambat nih Mbak Vero. Jadi sebaiknya pijat bayi itu untuk daerah perut jangan ya, karena tadi bisa menyebabkan invaginasi, usus masuk ke usus, atau juga bisa ususnya muntir ya, jadi volvulus ya, nanti itu akhirnya akan berbahaya. Kalau ususnya muntir itu juga nanti pembuluh darahnya ikut terjepit, akhirnya juga ususnya akan busuk dan perlu operasi. Itu misalkan daerah perut jangan. Juga tadi invaginasi sudah kita jelaskan ya. Ya. Jadi tentunya harus dihindari ya Bunda, pemijatan pada perut pada bayi itu harus dihindari karena sangat berbahaya sekali.
Dielus-elus aja, dielus-elus nggak usah pakai ditekan-tekan ya dok ya. Ini ada pertanyaan lagi dok, lanjutan. Saya sapa dulu deh yang di Facebook dari Mbak Lucy Palusia. Salam Mbak Lucy Palusia, ini penggemar kita dok, sobat Muardi sejati ini. Tiap kali kita live streaming pasti selalu join pasti ya. Terima kasih Mbak Lucy Palusia. Salam sehat dokter, terima kasih dokter mengajarkan kita tentang kesehatan. Dari Landak Ngabang, Kalimantan Barat tuh. Nah, dari Kalimantan Barat, selamat. Iya, selamat bergabung Mbak Lucy Palusia ya. Terima kasih sudah join. Ini dari Instagram dok, ada dari Wirawan Barata. Oh tadi pertanyaannya lanjut tuh. Dok, anak saya fimosis, tapi buang air kecil tidak ada masalah. Hanya sedikit membesar di ujung ketika air seninya keluar. Apakah perlu dioperasi dok? Oh iya dok. Kasus-kasus fimosis ya, sunat. Ya sunat ya, paling emang. Jadi emang fimosis itu ini kasus yang cukup banyak, hampir 60% pada laki-laki. Kalau dia sebenarnya kalau dia tidak menimbulkan efek samping, kita tidak perlu operasi sunat segera. Tapi kalau dia menimbulkan gangguan, misalnya kencingnya jadi sulit, kemudian sering melembung. Kalau sering melembung kan berarti kencing itu tidak tuntas keluar. Nah itu jadi infeksi saluran kencing. Iya, infeksi saluran, dan gejalanya biasanya anak sering angat, ya, sering demam. Kemudian juga kalau kencing menangis, ya, biasanya kita perlu penanganan segera kalau dia sampai mengganggu, karena nanti penanganannya yaitu dengan disunat. Ya. Karena ada kasus ini mitos seorang ya, katanya kalau bayi sudah sunat nanti kuntet. Itu waktu saya pendidikan di Jakarta, suruh sunat nggak mau, akhirnya sampai meninggal gara-gara dia nggak mau disunat. Mbahnya nggak boleh karena ya itu katanya nanti malah ganggu pertumbuhannya dan sebagainya. Nah itu padahal nggak mitos ya. Mitos. Jadi kalau dok sebenarnya dok mungkin sobat Muardi yang lain belum tahu fimosis itu apa ya. Tadi kita belum jelaskan fimosis. Jadi fimosis itu kulup ya, kulupnya penis itu atau penutupnya, jadi kupiahnya itu sempit ya. Jadi lubang untuk saluran kencingnya itu kadang nggak kelihatan, hanya setitik jarum. Nah itu otomatis akan ganggu keluarnya air kencing. Ya, nah itu yang jadi bahaya. Kencing itu kalau nggak keluar dia bisa balik ini ke saluran kencing ke atasnya, jadi infeksi atau reflux namanya, jadi infeksi. Nah infeksinya bisa dari saluran kencing bagian bawah bisa sampai mengakibatkan gagal ginjal. Itu yang berbahaya. Jadi kalau misalnya sunat itu pada anak-anak sebenarnya ada nggak sih dok rekomendasinya harus usia berapa nggak ada ya sih, malah rata-rata yang ini saya temui kalau orang ini ya non muslim, apalagi orang asing ya, biasanya dia malah lahir pulang itu harus minta sudah sunat ya masih bayi lahir itu. Cuman memang kadang kalau masih kecil sekali karena ini risiko pembiusan dan juga ini megang penis yang kecil itu juga lebih susah ya dibanding yang besar. Tapi lebih susah lagi kalau anaknya udah gede dok, susah bujuknya itu loh dok. Tapi kan susah bujuknya. Kalau untuk anak-anak biasanya semua saya kalau ini pakai dibius total ya. Karena kalau masih tanggung itu dikasih tahu nggak bisa, belum bisa, dan tenaganya sudah kuat ya, nah itu ya kan kalau saya bilang kalau sunat dengan saya harus dibius total, saya nggak mau beradu kuat dengan anak, terutama anak-anak balita itu ya. Nah itu dikasih tahu belum bisa, tapi tenaganya sudah kuat, sudah bisa nendang-nendang nanti malah kita nggak bisa kerja, malah berbahaya, nanti bisa kepotong mana-mana ya. Jadi konsultasikan dengan dokter kalau kapan sih anaknya harus sunat atau enggak. Ya, terima kasih jempolnya nih di Instagram. Kalau masih ada waktu berapa menit kita? Masih ada waktu 10 menit. 10 menit ya. Residen Bedah Solo ikut mendengarkan dok. Muridnya dokter Nuni nih. Terima kasih sudah join. Dok tolong di save live IG-nya. Siap. Nanti bisa disaksikan di Instagramnya ataupun di Facebook. Oh ya, di Facebook kita juga ada ya. Kalau untuk teman-teman sobat Muardi, ayah bunda yang tidak sempat menonton Instagram maupun Facebook live kita hari ini, nanti kita bisa
Nanti bisa melihat siaran ulangnya di YouTube maupun di Facebook dan juga di Instagram. Jangan khawatir, tapi tidak bisa komentar, tidak bisa bertanya langsung. Iya. Nanti bisa tanya langsung, ketemu langsung ya. Ketemu langsung ya, Dok. Ya. Langsung konsultasi dengan Dokter Nuni, spesialis bedah anak di Rumah Sakit Dr. Muardi. Ya, terima kasih, Dok. Ya. Ini, Dok, sambil menunggu pertanyaan yang di Instagram mau di Facebook, Dok. Kalau pada kasus-kasus bedah anak yang lain, Dok, tadi kan sudah ada ya, Dok, invaginasi, ileus sudah kita bahas, hernia sudah kita bahas kilas, phimosis juga beberapa juga sudah sekilas kita bahas. Ada nggak sih, Dok, kasus lain lagi yang sebenarnya adalah gangguan pada anak tapi tidak emergensi, Dok, dan itu memerlukan tindakan operasi? Apa sih, Dok? Oh, banyak ya. Banyak seperti, ya, Dok. Ya, misalnya hipospadia ya, di mana penisnya bengkok. Nah, itu, dan muara saluran kencing itu tidak di ujung. Nah, itu juga. Jadi bolongannya itu di bawahnya penis gitu ya, Dok ya. Nah, mungkin untuk kalau hanya fungsinya untuk kencing aja nggak masalah ya, tapi kan untuk kedepannya kan fungsinya penis itu tidak hanya untuk kencing aja. Nah, itu kan ganggu ya. Jadi kan untuk berhubungan seksual ketika dia dewasa ya, Dok ya, itu sangat penting. Nah, itu perlu saya tekankan, kalau bisa, kalau ada anak yang itu usahakan dia sudah selesai operasi sebelum dia bersosialisasi. Karena dia akan minder nanti, karena kalau lubangnya tidak di ujung itu nanti kalau kencing dia drewer ya, jadi celananya basah, jadi otomatis dia kalau kencing jongkok. Nah, kalau dia sudah bersosialisasi dengan temannya suka diejek karena banyak, tuh akhirnya dia akan minder. Nah, itu jadi biasanya nanti kita luruskan, kemudian kita buatkan salurannya sampai di ujung. Bisa ya, Dok? Ya, bisa. Nanti kemudian juga kasus yang tetap harus operasi tapi ini tidak emergensi, seperti juga ada yang banyak juga sekarang itu adalah tumor-tumor keganasannya. Nah, bayi lahir kadang-kadang, nah itu kok itu ini ya elektif segera, jadi walaupun ini tapi harus cepat, karena kalau dia ganas itu pertumbuhannya pada anak-anak itu keganasan cepat sekali. Misalnya lahir sudah dengan tumor ginjal ya, Wilms tumor, itu banyak kasusnya. Itu kita kadang berlomba dengan waktu ya, karena kalau tidak cepat ditangani makin hari dia terus berkembang. Nah, itu juga yang ini. Jadi kemudian ada lagi, Dok, yang sering kali kalau pada bayi baru lahir itu andensensus testis ya, Dok. Jadi testisnya tidak turun ya. Itu juga terkadang itu bikin resah orang tua, Dok. Anak saya ini kok testisnya buah zakarnya kok belum keluar ya. Jadi kalau dipegang pada bayi baru lahir, jadi kadang-kadang ayah bunda itu ada beberapa orang tua yang jeli ya, Dok, dengan kelainan putra-putrinya si kecil, tapi ada juga yang kurang jeli gitu, Dok. Memang ada. Nah, kalau yang jeli kadang-kadang, Dok, kalau dipegang buah zakarnya kok kosong, belum ada isinya. Itu normal nggak sih, Dok, sebenarnya? Enggak, justru itu juga ini penting. Jadi andensensus dia bisa belum turun, tapi bisa juga memang tidak ada, tidak tumbuh agenesis. Nah, tapi itu bahaya ya, bahayanya yang pertama dia kalau dia masih di dalam perut. Karena waktu dalam kandungan itu kan awalnya testis itu masih di abdomen, dari dalam perut semua, nanti dia turun usia 12 minggu sudah di tempatnya, tapi ada yang terlambat jadi tidak turun. Nah, itu kalau dia masih di rongga perut itu mudah terjadi ganasan. Itu satu. Kemudian juga mengganggu fungsi testis itu adalah nantinya menghasilkan sperma, jadi dia mengganggu fertilitas. Jadi modal dia nanti dewasa ya kan itu. Jadi kalau usahakan dia sudah diturunkan sebelum usia 2 tahun. Oh gitu. Karena dulu pernah kita teliti waktu saya masih student ya, di atas 2 tahun itu sel-sel lainnya nanti menghasilkan tinggal 30%. Jadi sudah sangat mempengaruhi untuk reproduksi terutama ya ganggu reproduksi. Kemudian juga secara ini ya kosmetik, kalau nggak ada buahnya kan
gimana ya? Laki apa perempuan nih gitu. Kemudian juga dia kalau tidak misalnya masih di atas gitu gampang juga terjadi trauma ya, muntir. Nah itu juga bahaya kalau buah itu muntir juga bisa busuk akhirnya nanti ini. Jadi kalau buah zakarnya belum turun, paling tidak maksimal ditunggu sampai dengan usia 2 tahun ya dok? Itu ya? maksimal iya, kalau bisa ya cepatnya diperiksakan dulu ya. Diperiksakan dulu ya, dipastikan ini sudah ada apa belum ya dok? Ya, apalagi kalau di abdomen karena kalau sudah ini jadi ganas itu cepat sekali perkembangannya. Rata-rata di sini kita nggak nututin, hanya dalam 2 minggu ternyata sudah lewat. Karena pada anak-anak itu kalau dia ganas itu masih sel-selnya masih sel-sel muda ya, jadi gampang sekali ini. Sangat nggak ini. Jadi sebaiknya kalau ketemu kasus dengan andensesus testis harus segera dikonsultasikan ke bedah anak ya dok, dari awal kelahiran. Boleh, jadi bisa diedukasi kapan ini datang, kontrol harus operasinya kapan gitu ya, jadi tahu. Jadi jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat ya. Oh nah, iya. Tadi. Kalau mungkin waktu bayi belum tahu fungsinya ya, tapi nanti kan itu modal ya. Iya, itu modal. Ternyata saluran reproduksi itu sudah sangat penting dan harus dari sejak lahir ya dok. Dari sejak lahir itu sudah harus diperhatikan oleh orang tua. Ini ada pertanyaan dok di Instagram. Pagi dok, mau tanya kasus yang paling sering dokter tangani apa aja dan gimana cara mengatasinya? Wah banyak sekali yang kasusnya ditangani oleh dokter Nuni bedah anak, spesialis bedah anak ini. Ya emang ada ini ya, apa namanya, mana ya, kok nggak bisa ya, kasus-kasus 10 besar yang di Muardi sebenarnya sudah ada di sini. Yang pertama ya itu tadi tidak punya anus ya, atresia ani. Kemudian tadi yang perut sering kembung, BAB-nya lama ya, yaitu megakolon kongenital itu 2 itu paling banyak. Kemudian invaginasi itu juga sering ya, jadi usus masuk usus karena kebiasaan di Jawa itu kadang bayi itu di dada. Nah itu kan ya. Juga tadi masih bayi sudah pengen cepat gede udah dikasih nasi, kasih makanan padat belum usianya. Nah itu jadi invaginasi itu banyak. Kemudian hernia memang cukup banyak juga. Jadi hernia itu atau bahasa awamnya tedun ya. Tedun. Tapi prosesnya antara hernia anak dengan dewasa beda. Kalau anak-anak itu memang karena ininya belum menutup, lubangnya itu belum menutup. Kalau dewasa kan karena sudah lemah ya, jadi sudah lemah. Biasanya pada orang tua ya, dindingnya sudah lemah jadi melorot ya. Jadi kalau anak-anak memang dia harusnya lubang yang untuk jalannya testis waktu di kandungan kan di abdomen itu kemudian turun ke skrotum, akhirnya jalannya nutup. Nah ini dia belum nutup, sehingga usus itu kadang suka nonjol di situ. Kemudian tadi andesusus testis betul juga banyak. Kemudian yang sekarang mulai banyak itu keganasan itu dan juga ini atresia biliar, jadi tidak tumbuhnya saluran empedu. Oh iya iya. Nah itu juga kasusnya cukup banyak. Kasusnya cukup banyak ya. Jadi dia tandanya anaknya kuning, ya, jadi matanya kuning itu. Kemudian buang air besarnya warnanya dempul. Seperti dempul. Warnanya putih seperti dempul gitu ya bunda ya. Itu harus cepat juga tangani karena kalau sudah kelamaan akhirnya merusak livernya, akhirnya kita nggak bisa operasi, harus dicangkok liver, harus transplant liver itu ya banyak. Ya itu tadi 10 besar kasus yang sering ditangani dokter Nuni spesialis bedah anak di Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Semoga terjawab. Kita masih ada waktu kurang dari 5 menit. Masih ada pertanyaan di Instagram nih dok, motor bahan garage. Waduh, motor bahan garage ya. Dok, kalau testis pada bayi baru lahir, pada kantungnya tidak teraba sedikit di atas, kantungnya di bawah lipat paha, apakah memerlukan penanganan operasi, dokter? Mungkin tadi maksudnya hernia ya. Hernia atau andensesus testis mungkin ya, dok? Jadi kalau bayi baru lahir, testisnya itu pada kantungnya tidak teraba. Berarti itu andensesus testis ya. Tadi sudah disebutkan ya, harus ditaruh di tempatnya karena dia kalau nggak di tempatnya tadi di samping ganggu infertilitas, kemudian keganasan juga mudah terjadi torsi. Dan juga secara kosmetik psikologis kan nggak punya buah ya. Nah ini mungkin 10 besar kasus yang di ini
Muardi ya, ini tadi. Wah, kok ini ya, kok ini lewat lagi. Di cancel aja dok. Ya habis cancel aja. Ya udah nggak usah. Ya, tadi ya semoga terjawab pertanyaannya Mas Motor. Ya ini 10 besar kasus-kasus operasi yang dilakukan di bagian bedah ya dok ya, Rumah Sakit Dr. Muardi. Jadi yang itu atresia ani, hispum disease tadi atau mekakolon, hernia, hipospadi tadi. Oh ya, hipospadi juga banyak itu. Jadi penisnya bengkok dan muaranya tidak di ujung. Ya, nah itu. Kemudian biasanya ya dok, kalau hipospadi itu kelihatan ketika bayi sudah mulai pipis ya dok? Sebetulnya enggak, dari bentuknya kalau orang tuanya perhatian bentuknya kan akan beda mundur gitu ya, cepet ya beda. Kan harusnya kalau pagi bisa ini ya berdiri, nembak ya, nembak istilahnya. Nah itu dia nggak bisa nembak nanti, jadi itu nanti. Iya. Tapi kadang kalau yang nggak aware karena memang nggak ada keluhan, nggak sakit, nggak apa, kencing ya biasa ya kan bawahnya. Cuman nanti biasanya terlambat itu pada anak-anak usia ini pas TK, teman-temannya kalau kencing jauh-jauhan manjur, nah dia nggak bisa, mana nanti iya biasanya anak-anak TK tuh yang sekolah kencing bareng-bareng itu di pasir. Iya, kalau pipis bareng-bareng ada sopo gitu deh kalau cowok-cowok. Nah itu enggak, kalau itu dia malah dilewat, kalau dia harus jongkok kan. Nah itu kan ada disebut dia itu bisa jadi korban pembulian itu ya. Betul, itu karena nah saya juga ada temannya, Bu itu kok laki kok pipisnya dodok ya. Ya itu harus aware tuh ya ayah bunda ya, ternyata masalah-masalah sosial si kecil itu barangkali ada gangguan anatomis di situ yang bisa menyebabkan gangguan psikologis karena efek pembuliannya. Kemudian tadi phimosis, adenosus testis, appendicitis ya, itu kalau yang infeksi appendik itu banyak limpangnya, makanya tumor-tumor itu banyak juga. Ya, itu tadi 10 besar yang kasus yang sering datang ke Rumah Sakit Muardi dan sering ditangani oleh Dr. Nuni, spesialis bedah anak. Jadi kalau ketemu kasus-kasus yang kira-kira kok mengganjal, bikin galau nih ayah bunda, sobat Muardi di rumah, kasus si kecil dulu ini apa ya, silakan. Tapi ada lagi kasus yang itu penanganan emergensi segera ya. Ini adalah yang banyak juga kasusnya ini. Gastrosisis. Jadi lahir ususnya terburai di luar. Nah, itu juga harus penanganan harus cepat. Karena kalau enggak dia akan infeksi, kemudian juga hipotermia karena dingin harusnya di dalam dan di luar, kemudian juga terjadi penguapan yang tinggi, akhirnya kekurangan cairan, dehidrasi. Ini kasusnya lumayan banyak gitu ya. Dia nggak mungkin hidup ususnya berurai di luar. Nah ini salah satu contoh kasusnya ya. Jadi waktu lahir itu ya. Kemudian sudah ditutup sampai akhirnya sampai besar ya. Ya itu tadi menarik sekali dokter perbincangan kita hari ini dok, diskusinya banyak sekali, semoga bisa membuka wawasan sobat Muardi dan ayah bunda sekalian di rumah. Dok, sebelum kita tutup acaranya dok, ini karena waktunya sudah hampir habis dok, sebelum dimatikan oleh Instagram dok, ada closing statement dok dari dokter Nuni nih, tips-tipsnya atau mungkin bagaimana agar orang tua aware seperti apa kasus-kasus bedah yang harus segera dilakukan tindakan maupun yang tidak segera dilakukan tindakan. Ya mungkin untuk kasus-kasus yang ini ya emergensi yang kadang masih banyak tadi terjadi, yaitu bayi kasus invaginasi tadi ya, karena bayi lahir sudah dikasih makanan padat kemudian juga dipijat, dan juga pada kasus-kasus kalau anak kembung itu jangan tetap dikasih minum ya, karena dia akan muntah, banyak kematian dan disebabkan oleh karena aspirasi tadi. Jadi lebih baik langsung diperiksakan ya, walaupun karena dengan pasien kembung nanti akan muntah, dan juga yang bahayanya muntah itu pada bayi itu samping dia kekurangan cairan juga terjadi aspirasi yang bisa menyebabkan meninggal mendadak. Ya, itu jadi lebih baik langsung diperiksakan, dibawa ke rumah sakit. Juga jangan ke susu
ingin anaknya cepat besar dan dikasih makan yang tidak sesuai dengan usianya. Nah, itu yang paling penting itu. Karena bayi itu bukan dewasa yang dikecilkan. Ya. Bayi bukan miniatur orang dewasa. Jadi harus ini kita beda perlakuannya. Ya. Ya, terima kasih Dokter Nuni. Untuk teman-teman Sobat Muardi, ayah bunda yang di rumah, kalau misalnya tidak bisa menyaksikan Instagram maupun Facebook Live hari ini, hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Facebook, YouTube, dan juga Instagram RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe, juga komen ya di akun media sosial kita. Ya, semoga terjawab semua pertanyaan dan juga menambah wawasan untuk Sobat Muardi mengenai gangguan-gangguan pencernaan pada anak. Apa saja sih yang perlu dioperasi, kapan yang disebut dengan kasus emergensi ataupun yang tidak. Kalau galau, silahkan konsultasikan ke dokter Anda. Bila perlu nanti akan dirujuk ke dokter spesialis bedah anak, Dokter Nuni di Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi dengan acara Muardi Asa Asuh Asih. Anak sehat, anak hebat, anak sehat Indonesia hebat 2 minggu berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih, Dok.